Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, manajemen resiko. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit mereview dari tugas risk register tentang kejadian ledakan di Beirut yang deadline-nya tadi pagi ya. Sebelum tadi merekam ini, saya sempatkan untuk membaca satu persatu dari tugas yang sudah dituliskan oleh mahasiswa. Secara umum sudah bagus karena mahasiswa sudah mulai tahu ya caranya menganalisis resiko dan menuangkannya ke dalam dokumen risk register. Tetapi ada sedikit koreksi yang harus saya sampaikan terkait dengan tipe resiko yang dituliskan. Walaupun ini nanti insya Allah akan saya bahas lebih dalam lagi insya Allah minggu depan ya, karena kalau sesuai dengan kontrak perkuliahan maka hari ini adalah waktunya saya membahas metodologi secara keseluruhan, dan mulai minggu depan kita akan membahas satu persatu tahapan dalam manajemen resiko sebagaimana metodologi yang hari ini saya terangkan. Nah, dalam kolom tipe resiko ada yang menuliskan ternyata resiko di kejadian pelabuhan Beirut itu spekulatif. Sebenarnya bukan spekulatif. Jadi kalau untuk yang menuliskan pure dan uncertainty itu masih kategori benar. Tetapi yang menuliskan spekulatif itu jelas salah. Kenapa salah? Karena kalau kita bicara resiko menimbun barang tersebut di pelabuhan dengan manajemen yang sangat rentan seperti itu, maka itu bukan spekulatif. Apa sih yang diharapkan? Ya mungkin saya tapi nggak tahu ya, nanti kita diskusi lewat meeting lah insya Allah minggu depan, karena hari ini saya nggak bisa meeting. Mungkin berpikirnya gini, itu kan lumayan Bu bisa dijual, mungkin mikirnya spekulatifnya begitu mungkin ya. Jadi saya belum tahu sih ya jawaban dari mahasiswa. Tetapi kalau kita bicara teori dan juga konsep dari uncertainty, dari spekulatif, maka itu jelas bukan spekulatif. Jadi itu uncertainty, paling aman itu dikategorikan sebagai uncertainty, atau kalau pure masih boleh, tapi kalau spekulatif jelas tidak. Oke, saya lanjutkan dulu dengan materi pertemuan keempat kita. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas dua hal. Yang utama di nomor 1 tentang metodologi dari risk management ini sendiri. Sebenarnya sudah pernah saya singgung berkali-kali, memang sengaja saya singgung terus di setiap video dan juga saya tampilkan gambarnya untuk mengulang-ulang konsep itu biar itu benar-benar masuk ya di benak Anda. Jadi secara implisit risk management metodologi ini sudah saya sebutkan berkali-kali. Tetapi pagi ini saya akan lebih menekankan lagi tentang langkah-langkah dari risk management itu sendiri. Sedangkan nanti poin kedua yang akan saya sampaikan ke Anda adalah tentang risk register. Dan saya menyampaikan bahwa risk register adalah kunci. Nanti kita bahas kenapa kok begitu. Oke, kita bicara yang pertama tentang metodologi terlebih dahulu. Insya Allah masih ingat ya gambar ini. Kalau kita bicara metodologi, ada banyak cara atau ada banyak step yang dikeluarkan atau direkomendasikan oleh banyak framework manajemen resiko. Jadi ada yang gambarnya macam-macam ya, ada yang cube seperti miliknya Choso itu, yang kanan bawah itu yaitu metodologi menurut Choso gitu ya. Tetapi ada juga yang modelnya sekuensial dan enak sekali dilihat mungkin dengan panah-panah gitu ya, seperti yang tengah gitu ya. Jadi ada banyak cara framework untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana cara melakukan manajemen resiko. Masing-masing cara intinya adalah menghasilkan risk register dan bagaimana memastikan mitigasi yang sudah ditentukan dan sudah terdokumentasikan dalam risk register tersebut dilaksanakan. Karena kalau kita bicara manajemen resiko, kita tidak bicara tentang dokumen risk register saja. Misalnya berpikir, manajemen resiko itu kan hasil akhirnya adalah risk register. Ya sudah, yang penting saya sudah menghasilkan risk register, selesai tugas saya. Nggak begitu.
Jadi kalau kita bicara manajemen resiko, maka kita bicara sebuah life cycle dari proses ini. Perhatikan kalau kita lihat gambar yang asli dari ISO 31000 ya. Di sini memang hasilnya adalah sebuah dokumen risk register yang menjadi ujung dari proses yang utama yang tengah ini ya. Jadi ketika proses ada penentuan scope, penentuan konteks, penentuan kriteria, dilanjutkan dengan risk assessment sebagaimana tugas Anda minggu lalu tersebut. Kemudian Anda juga berpikir, oh berarti harusnya treatmentnya apa gitu ya. Kemudian kita mendokumentasikannya ke dalam risk register. Maka ini tidak selesai sampai di sini. Perhatikan menurut ISO 31000 ada proses monitoring and review. Nggak mungkin kita bicara risk kemudian ditinggalkan sebagai dokumen mati. Yang dilakukan adalah mitigasinya dikontrol, dimonitor. Benar nggak mitigasi itu dilaksanakan. Kemudian direview. Nah nanti pada saat review akan saya tunjukkan seperti apa sih proses review dari sebuah hasil risk register yang dikeluarkan oleh proses manajemen risiko. Oke, kita kembali ke metodologi. Anda harus sudah tertanam dalam benak dan di otak ya, karena memang sengaja gambar ini akan saya ulang berkali-kali sampai Anda benar-benar hafal dan ingat bahwa dalam ISO 31000 manajemen risiko dimulai dari fase penentuan skop dan konteks serta kriteria, dilanjutkan dengan proses risk assessment, dilanjutkan dengan pemilihan risk treatment, dilanjutkan dengan proses recording and reporting. Ya, jadi ada 4 langkah utama. Scope 1, risk assessment 2, risk treatment 3, dan risk recording 4. Ini yang harus diingat. Sama seperti Anda kalau bicara tentang SDLC dalam pembuatan software itu apa saja fasenya, Anda langsung bisa menjawab. Seperti itu juga semestinya ketika Anda lulus dari mata kuliah manajemen resiko. Jadi kalau ditanya manajemen resiko itu ngapain aja sih? Ya, langkah pertama adalah penentuan scope. Langkah kedua adalah mengukur resiko atau risk assessment. Langkah ketiga adalah menentukan mitigasi atau risk treatment. Yang keempat adalah mendokumentasikan proses 1, 2, 3 ke dalam sebuah dokumen bernama risk register. Intinya cuma itu. Nah, apakah cuma itu saja? Ya enggak, tadi kan saya bilang ada risk monitoring and review, dan dimulai sebenarnya sebelum penentuan ini semua sampai ini berakhir ada risk communication and consultation. Selalu ya, karena masing-masing pihak yang melewati fase ini atau masing-masing pihak yang nanti mengimplementasikan hasil dari risk treatment ini harus tetap berkomunikasi, harus tetap berkonsultasi, dan ada orang-orang tertentu yang dia juga harus tetap melakukan monitor dan melakukan review. Oke, sekarang inti dari pertemuan kita yang kedua adalah risk register adalah kunci. Kok bisa sih? Ya. Gini, gambaran di dunia nyata ya. Ini sekedar mendapatkan cerita saja. Kalau di beberapa BUMN yang saya tahu dari baik dari teman-teman dan kolega saya maupun dari suami saya sendiri, di BUMN itu risk register diperbarui setiap triwulan, ya. Jadi setiap 3 bulan sekali dilakukan assessment ulang dan dilakukan evaluasi dan monitoring melalui risk register tersebut. Tetapi ada juga yang melakukannya 6 bulan sekali. Intinya itu periodik. Nah, kok bisa begitu sih Bu? Oke, jadi saya tampilkan metodologinya. Kemudian ini yang tadi saya bilang ada proses yang disebut dengan menghasilkan dokumen, ya. Ini risk recording dan reporting, hasilnya adalah dokumen bernama risk register. Anggap saja ini pada
awal tahun pada bulan 1 tahun 2020 risk register ini dihasilkan. Kemudian oleh pihak yang menjadi PIC untuk monitoring and review, dokumen risk register ini selama 6 bulan dievaluasi. Apakah mitigasi resikonya sudah diimplementasikan? Oke, sudah. Kalau sudah diimplementasikan, apakah kemudian likelihood-nya turun sehingga menyebabkan kategori resikonya juga akan menjadi turun gitu ya. Jadi itu semua terus dievaluasi selama 6 bulan semenjak dokumen risk register dihasilkan. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi, tim manajemen resiko akan melakukan proses awal lagi sebagaimana manajemen resiko di awal tahun, yaitu penentuan skop, konteks, dan kriteria. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi terhadap risk register yang pertama, maka di sini tim manajemen resiko atau perusahaan akan menentukan skop baru dari risk register. Misal, ternyata setelah dimitigasi ada resiko yang hilang, karena alhamdulillah terselesaikan. Tidak muncul lagi resiko itu karena sudah dimitigasi dan itu hilang. Tetapi kalau kita bicara perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, bisa jadi ada resiko baru yang muncul karena ada hazard baru yang timbul, ya. Sehingga pada bulan ke-6 tahun 2020 dilakukanlah proses manajemen resiko lagi, tetapi dengan skop yang baru, dengan list resiko yang berbeda berdasarkan risk register yang lama. Apakah ada yang di-delete? Kalau di-delete row-nya atau barisnya di-delete. Tetapi mungkin ada tambahan row baru di paling bawahnya lagi. Karena itu adalah hasil penentuan skop sesuai konteks 6 bulan setelah berjalan dari tahun 2020 tersebut. Nah, jadi kita sekarang menggunakan risk register yang baru sebagai pijakan penentuan skop, konteks, dan kriteria. Kita lakukan ulang risk identification. Oh, ini ternyata resikonya ini, nama hazardnya ini. Kemudian kita analisis likelihood-nya, impact-nya. Kemudian kita mengevaluasi. Oh, ini kategori resikonya resiko tinggi. Baru kemudian kita tentukan lagi risk treatment-nya. Dan dihasilkanlah sebuah risk register baru gitu ya, pada bulan 7 tahun 2020. Jadi ada proses ini sebulan. Jadi sama kayak tadi, ini di awal tahun kan ya, dimulai dari tanggal 1, di akhir tanggal bulan 1 keluar risk register. Ini ada risk register yang baru di awal bulan Juli. Jadi sudah menggunakan risk register yang warna hijau ini. Begitu seterusnya, sehingga si risk monitoring tadi ini ya akan melakukan monitoring bukan lagi berdasarkan risk register yang oranye tadi, tetapi yang warna hijau. Sehingga hijau yang new scope ini tetap dievaluasi, tetapi dengan daftar resiko yang baru. Bukan daftar resiko yang warna oranye yang sebelumnya, bukan yang yang bulan 1, tetapi yang bulan 7. Ini setelah dievaluasi dan dimonitor menjadi catatan akhir tahun atau risk register di akhir tahun 2020. Sehingga ini pula lah yang akan menjadi pijakan dari lahirnya risk register baru di kanan ini nanti pada bulan 1 tahun 2021. Begitu terus ya. Jadi dokumen risk register inilah kunci. Makanya saya katakan di slide pertama dari pertemuan kita,
Dengan memiliki dokumen risk register, kita akan tahu mana yang harus dimitigasi secara rinci, secara benar-benar serius gitu ya. Dan sampai itu resikonya turun, dan kita melihat lagi dengan risk register, oh ternyata ada yang sudah resikonya turun karena sejak tahun kemarin kita mitigasi, dan alhamdulillah di tahun ini resiko tersebut hilang, sehingga kita terkurangi beban mitigasinya. Tetapi ada resiko baru yang muncul, karena itu kan sebuah sunatullah ya, selalu ada dinamika dalam kehidupan perusahaan. Nah, sampai sini insya Allah semoga paham ya mahasiswa bahwa risk register adalah kunci. Nah, Bu, bentuk risk register tuh harus kayak yang kemarin kita kerjakan, tak Bu? Ya, yang kita kerjakan kemarin sudah risk register, tetapi bukan berdasarkan ISO 31000, kan begitu? Karena kalau kita berdasarkan ISO 31000 itu seperti yang saya contohkan di awal pertemuan pertama. Kalau yang kemarin untuk Beirut itu bukan berdasarkan ISO 31000. Itu baru risk register biasa, tetapi dia memang disebut risk register seperti ini. Ini contoh-contoh ada risk register. Sedangkan kalau kita berdasarkan ISO 31000, maka risk registernya harus mencerminkan masing-masing langkah yang ada di ISO 31000, sehingga lebih rigid ya. Ada risk identification-nya kayak gimana, risk analysis gimana, risk evaluation, dan risk treatment-nya kayak gimana. Tetapi pada intinya risk register bentuknya ya tabel-tabel seperti ini. Ini contoh lagi ya, intinya begitu. Tetapi seiring perkembangan zaman dan juga era digital, risk register ini tidak hanya berbentuk dokumen mati seperti Word atau Excel. Sudah mulai muncul inovasi-inovasi pembuatan risk register dalam bentuk aplikasi. Jadi, tim manajemen resiko itu tinggal update dokumen risk registernya pakai aplikasi yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya dilakukan evaluasi per 6 bulan, maka kan tadi ada dokumen-dokumen yang berubah warna itu. Asumsinya mungkin di benak Anda kan, oh itu Word yang di save as gitu ya. Jadi atau Excel yang di save as, tadinya Excel Januari 2020 menjadi risk register Juli 2020 begitu kan. Tetapi kita bisa juga menggunakan bantuan sistem digital seperti ini. Jadi kita buat aplikasinya, atau ini sebenarnya sudah banyak tersedia ya. Jadi kalau perusahaan memang sudah serius untuk melakukan manajemen resiko, ya ini tinggal beli juga gampang sih. Nah, intinya saya mau menyampaikan bahwa risk register inilah kunci. Saking kuncinya sampai kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini lebih enak, karena bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang yang memang berkepentingan di perusahaan. Nah, begitu. Sekarang kita bicara tentang tugas. Saya ingat minggu lalu ketika bertanya, ada yang nanya gini, Bu, kalau di UIN sendiri proses manajemen resikonya sudah jalan belum sih Bu untuk memanage perkuliahan? Saya ingat sekali ada pertanyaan seperti itu. Saya juga ingat jawaban saya jawab, belum Mas, karena memang betul yang saya tahu belum. Jadi mindset manajemen resiko itu belum menjadi concern oleh top level manajemen UIN, termasuk oleh mungkin kalau di kita ada SPI ya, sistem penjaminan SPI itu singkatannya, sistem pengawas internal ya, satuan SPI, satuan pengawas internal, mohon maaf saya lupa sampai. Sama kalau LPM itu lembaga penjaminan mutu. Semestinya risk management itu menjadi core dari dua badan yang ada di UIN tersebut. Tetapi mungkin karena kita adalah institusi pendidikan yang mungkin mikirnya apa sih resiko itu, mungkin belum paham atau gimana gitu ya. Tapi insya Allah mulai ke arah sana, karena saya juga baru dapat kabar, alhamdulillah minggu lalu UIN sudah mengadakan pelatihan untuk ISO 21001. Itu adalah sebuah ISO standar untuk sistem manajemen pendidikan tinggi. Nah, ketika saya download, ternyata dalam ISO 21001 itu ada bahasan tentang risk management gitu. Jadi kan menarik ya. Jadi insya Allah kedepannya manajemen UIN juga akan dipaksa untuk berpikir tentang risiko. Nah,
Karena ini kita sudah ada di mata kuliah manajemen resiko, maka tidak boleh berkata nanti kalau UIN mungkin masih belajar. Kita sedang jalan nih, sudah pertemuan keempat, maka kita mulai dulu mencoba menganalisis resiko yang ada di UIN dan menuangkannya ke dalam risk register berbasis ISO 31000 gitu ya. Jadi saya sudah menyiapkan file untuk risk register terhadap proses bisnis UINSA. Nah, silakan nanti di-download proses bisnis UINSA, ada di link. Kemudian SOP juga ada di link. Lalu, apa yang Anda harus kerjakan? Yang harus dikerjakan adalah satu, silahkan pikirkan atau temukan resiko yang mungkin terjadi dari proses bisnis yang Anda baca, atau boleh juga dari SOP, gitu ya. Jadi melihatnya boleh dari helikopter view-nya, proses bisnisnya, atau boleh dari SOP-nya. Nanti saya tunjukkan kayak gimana maksud saya. Nah, yang kedua, catat atau register resiko tersebut ke dalam tabel risk register yang sudah saya sediakan. Sama kayak kasus Beirut ya. Jadi Anda tinggal mengisi satu baris saja, ada nama Anda, kemudian apa yang Anda analisis, kemudian ya sudah, sampai situ. Kemudian kita akan bahas insya Allah minggu depan. Tetapi ada catatannya. Kalau kemarin resiko di Beirut, kita kan bicara satu kasus yang sama, yaitu ledakannya itu gitu ya. Tetapi untuk kasus ini, karena UINSA adalah sebuah badan yang sangat besar dengan proses bisnis yang sangat banyak dan kompleks, maka tidak boleh mahasiswa membahas resiko yang sama dengan kawannya. Misal, satu kawan sudah membahas tentang resiko keterlambatan dosen membuat silabus atau membuat RPS, ya. Maka temennya yang lain nggak boleh memilih itu, karena sudah baca punya temennya, sehingga dia harus memikirkan resiko lain yang muncul. Misalnya resikonya adalah dosen yang menjadi pengajar pengganti tidak mengajar sesuai dengan silabus dan RPS yang ditentukan misalnya. Jadi yang satu membahas pembuatan RPS-nya, yang satu membahas tentang implementasinya, tidak boleh sama persis ya. Kemudian nanti silakan dikerjakan di link yang nanti akan saya sertakan. Ini adalah contoh yang tadi saya bilang, mau ngambil dari sisi mana sih? Ini adalah dokumen dari proses bisnis UIN. Di proses bisnis UIN ini Anda juga sudah belajar ya, insya Allah di bisnis proses manajemen, bahwa BPM itu selalu dimulai dari level 0, ada level 1, ada level 2, dan biasanya paling tinggi adalah level 6. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, di level 0, 1, 2, 3, 4 ini Anda bisa memilih salah satu, gitu ya. Oh, saya mau ngambil sudut pandang resiko terhadap penyusunan kurikulum misalnya. Boleh. Penyusunan kurikulumnya secara besar boleh. Bisa juga Anda ngambil dari sudut pandang mendesain kurikulum secara teknis. Boleh. Nah, ini contoh proses bisnis. Jadi bisa Anda ambil dari sini. Bisa juga terlalu besar Bu kalau level 4. Saya mau ngambil yang level 5. Saya mau bicara tentang penyiapan SAP dan RPP tadi Bu. Atau ini, atau yang lain. Misalnya untuk tentang kompetensi lulusan Bu, terserah. Jadi Anda bisa membaca dua dokumen ini. Yang ini juga open ya, bisa dibaca oleh siapapun. Ambil salah satu resiko yang Anda pikirkan ketika Anda membaca dokumen-dokumen ini. Termasuk jika Anda pengen melihat dari SOP-nya. Nah, ya ada level 5, kemudian diturunkan menjadi SOP. Ini level 6 adalah SOP. Jadi kanan ini adalah SOP kita yang terdiri dari 500-an halaman. Nah, Anda bisa memilih salah satu, misalnya tentang pelaksanaan kuliah, atau tentang sanksi terhadap mahasiswa, terserah mau apapun. Atau tentang peninjauan kurikulum, atau tentang bidik misi, atau apapun yang Anda berpikir itu adalah resiko bagi UIN dan bisa menjadi dampak buruk kalau itu betul-betul terjadi resikonya. Dan Anda berpikir di mindset mata kuliah manajemen resiko adalah
harusnya dimitigasi biar tidak benar-benar terjadi, kan begitu. Nah, seperti ini. Anda juga boleh ngambil dari salah satu proses yang ada di flowchart ini. Jadi coveragenya benar-benar saya bebaskan. Anda boleh memilih dari sudut pandang besar, dari helikopter view, dari atas yang tadi bisnis proses level 0 satunya, boleh juga sampai sudut pandang yang paling rinci secara teknikal di flowchartnya. Nah, semoga itu paham ya. Nanti akan saya kirimkan di Classroom dokumen risk registernya, linknya maksud saya, sehingga Anda bisa mengerjakan ke sana. Boleh dimulai dari sekarang. Deadline mengerjakannya beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan seminggu, kalau seminggu kan insya Allah ini ya longgar sekali, sehingga paling-paling dikerjakannya juga baru semalam atau tadi pagi. Nah, untuk tugas hari ini deadline-nya maksimal besok pagi jam 6. Jadi baik dari kelas pagi maupun kelas siang, deadline-nya adalah besok pagi jam 6, sehingga Anda punya waktu 1 kali 24 jam untuk membaca dokumen proses bisnis dan juga dokumen SOP UINSA untuk memikirkan. Nah, kalau kemarin kan Bu Uin tuh punya manajemen resiko apa enggak sih Bu? Itu kan terkesan mempertanyakan gitu ya. Nah, sekarang cobalah kita bicara tentang apa kontribusi kita. Dan insya Allah kalau memang penulisan resiko Anda ini benar-benar masuk akal dan itu logis ya sebagai seorang manajer resiko di mata kuliah ini, insya Allah hasilnya akan saya share ke tim UIN yang sedang belajar ISO 21001 agar bisa dipikirkan risk register yang kita kerjakan di mata kuliah ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah clear ya. Semoga bermanfaat dari teori maupun dari tugas yang saya berikan. Saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa kita sinkronus daring dengan Zoom meeting. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita libur ya. Mohon maaf. Ya sudahlah, nanti kita ketemu lagi minggu depannya lagi, berarti karena minggu depan kita libur tanggal merah ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan jangan segan bertanya di grup chat, grup WA ataupun di kolom komen Classroom. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak aman, pakai masker, cuci tangan. Itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.